Baik, sebelumnya selamat pagi. My life be like. Halo semuanya, selamat datang di video kami. Kali ini kami akan memberitahu kalian siapa saja 4 tokoh alat musik tradisional di Indonesia dengan dimoderatori oleh teman saya bernama Paul dan saya sendiri. Simak videonya. Nyi Rolukito merupakan pesinden dalam genre gamelan Jawa gaya Yogyakarta yang dapat dikatakan menjadi legenda dalam kesenian Jawa abad ke-20. Perjalanan karirnya adalah pada masa awal kemerdekaan. Ia mulai bernyanyi untuk RRI, sejak itulah ia mulai dikenal kalangan luas. Uyun-uyun adalah bentuk kesenian yang paling sering dinyanyikannya. Selain mengiringi pertunjukan wayang kulit ataupun iringan tarian, ciptaannya Jiniman Kutut Manggung menjadi salah satu karya legendarisnya. Sebagai penyanyi, ia dikenal sering berinovasi dan menabrak pakem-pakem klasik, sehingga selain populer juga dianggap kontroversial. Untuk mengenangnya, ruas jalan di selatan Monumen Yogyakarta kembali diberi nama menurut namanya. Nahum Situmorang adalah musisi sekaligus komponis Batak. Beliau lahir di Sipirok pada tanggal 14 Februari 1908 sebagai anak kelima dari guru Kilian Situmorang. Ayahnya adalah seorang guru yang sering berpindah tempat kerja. Karir Nahum sebagai penyanyi dimulai sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Pendidikannya yang terakhir adalah Quake School, sekolah guru di Lembang, Bandung. Nahum lulus dari Quake School pada tahun 1928. Nahum turut dalam barisan perintis kemerdekaan sebagai anggota Kongres Pemuda. Nahum pernah mengikuti sayembara untuk menciptakan lagu kebangsaan Indonesia bersama dengan komponis-komponis lain. Salah satunya Sidik Sitompul. Sayembara ini dimenangkan oleh W.R. Supratman, sementara Nahum mendapatkan posisi kedua. Dari tahun 1929 hingga 1932, Nahum bekerja pada sekolah Partikelir Batakse Studiefons di Sibolga. Kemudian pada tahun 1932, Nahum pindah ke Tarutung untuk bergabung dengan abang, Guru Sopar Situmorang, dan mendirikan HIS, Partikelir Institute for Westerns, Lager on the Ridge, yang beroperasi hingga kedatangan Jepang pada tahun 1942. Ki Narto Sabdo adalah seorang seniman berbakat yang memiliki berbagai keahlian. Beliau adalah seorang pelukis, pemain biola di orkestra Keroncong Sinar Purnama, dan seorang dalang wayang kulit. Beliau juga dikenal memiliki suara yang merdu dan mampu menyanyikan lagu-lagu Jawa. Namun beliau lebih populer karena keahlian dalam mendalang wayang kulit. Kesimpulannya, Ki Narto Sabdo tidak dikenal sebagai penyanyi. Beliau adalah seorang dalang wayang kulit dan musisi legendaris yang memberikan kontribusi signifikan bagi dunia seni Indonesia. Ki Narto Sabdo adalah seorang dalang wayang kulit legendaris dan seniman musik karawitan yang berasal dari Klaten, Jawa Tengah. Ki Narto Sabdo dikenal karena gaya mendalangnya yang khas dan inovatif. Ia berani memasukkan unsur-unsur baru dalam pertunjukan wayang kulit, seperti penggunaan gamelan dengan laras, selendro, dan pelok yang tidak lazim, serta penggunaan efek suara dan pencahayaan yang dramatis. Ia juga menciptakan banyak lagu-lagu Jawa yang populer, seperti Ilang-Ilang dan Ajo Lamo. Ki Narto Sabdo telah menerima berbagai penghargaan atas jasa-jasanya dalam mengembangkan seni perdalangan dan karawitan. Pada tahun 1982, ia menerima penghargaan dari Presiden RI atas jasa-jasanya dalam bidang seni. Ia juga dinobatkan sebagai maestro dalam wayang kulit oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1985. Benjamin memulai karirnya di dunia hiburan sejak tahun 1950-an. Ia dikenal karena gaya musiknya yang khas, yaitu perpaduan antara musik Betawi, dangdut, dan pop. Beberapa lagu populer yang pernah ia nyanyikan antara lain Ondel-Ondel, Si Jampang, dan Malam Minggu. Selain bernyanyi, Benjamin juga membintangi puluhan film layar lebar, di antaranya Intan Berduri tahun 1972, Sidul Anak Modern tahun 1972, dan Benyamin Biang Korok tahun 1982. Ia juga dikenal sebagai pengisi suara dan pernah menjadi presenter di beberapa acara televisi. Penghargaan sepanjang karirnya
Benyamin Sueb telah menerima berbagai penghargaan, termasuk Piala Citra untuk aktor terbaik pada Festival Film Indonesia 1973 dan 1976. Ia juga mendapatkan penghargaan Lifetime Achievement dari Anugerah Musik Indonesia pada tahun 1907 atas kontribusinya dalam dunia musik Indonesia. Sekian dari kami, kata-kata bisa dicari, materi bisa diubah. Maafkan kami jika ada yang salah, karena yang salah itu gak ngungkapin perasaan ke dia. Cak menyalawi, amba di bos, tampling dong.